البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala fadilatu Syekhina Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, masih di muka surat 55 itu ya. Wan nasara yaqulun Isa huwal kalimah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa itulah kalimah. Fahuwa juz'un minallah, maka Isa adalah bagian dari Allah. Tayyib, ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka perkatakan. Mereka katakan itu. Fa idza kana an-nasara dhallu fi ma'nal kalam, fa kayfa yustadallu biqauli nasraniyyin dhalla fi ma'nal kalam? Maka apabila mereka berdalilkan dengan, apabila orang-orang Nasara sendiri telah tersesat tentang makna kalam, maka bagaimana orang berdalilkan dengan ucapan orang Nasrani yang dia sendiri tersesat di dalam makna atau tentang makna kalam? Ala makna kalam, berdalilkan dengan ucapan dia untuk mengetahui apa makna kalam itu. Wa yutraku ma yu'rafu min makna kalam, kemudian ditinggalkanlah apa yang telah dikenal dari makna kalam itu sendiri. Min kalamillah, tentang kalamullah, wa kalami, atau makna kalam dari kalamullah, wa kalami rasulihi, wa kalami ahli lughah, tentang apa makna kalam. Baik, ma'ruf bahwasanya kalam adalah yaitu apa? Ada haraf, ada saut yang dia itu memberikan faidah. Buktinya apa? Dalam hadis apa itu? Falamma nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Manakala turun ayat wa qumu lillahi qanitin, maka kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang berbicara. Tayyib, seandainya kalam hati itu dianggap kalam, bisikan hati dianggap kalam, niscaya apa? Batal solat orang-orang. Solatnya orang akan batal karena dia masih berbicara di dalam hatinya. Tayyib, berarti yang terpandang sebagai kalam adalah yang ada suara dan ada huruf-huruf itu. Tayyib, bukan yang masih di dalam hati. Tayyib, makanya dalam hadis Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuhum hatta yatakallam au ya'mal, hatta tatakallam au ta'mal. Allah memaafkan umatku tentang apa yang dibicarakan di dalam hati mereka, jiwa mereka, sehingga mereka berbicara atau bekerja, beramal. Berarti selama masih dalam hati belum dianggap kalam. Tayyib. Tentang masalah ini aja mereka tak paham, orang-orang Asy'ariyah itu, Asy'ariyah dan yang lainnya. Hadisnya jelas. Fal Asy'ariyah kama madha yaqulun al-kalamu huwa ismun lil makna. Maka orang-orang Asy'ariyah sebagaimana telah berlalu, mereka mengatakan kalam adalah nama untuk makna saja. Wa ammal lafdhu falaisa bikalamillah, adapun lafaz maka dia bukan kalamullah. Bal dalilun alal kalam, bahkan lafaz itu hanyalah dalil pada kalam. Tayyib. Sementara yang didengar dari bacaan para qari itu adalah kalamullah, hatta yasma'a kalamullah. Allah tidak mengatakan hatta yasma'a, istilahnya apa? Dalilan ala kalamillah. Allah menamakan yang dibaca itu adalah kalam, bukan sekedar dalil alal kalam. Tayyib. Walihada qalu, maka dari itu orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an maknan qaimun bi nafsir Rabb. Al-Quran adalah suatu makna yang tegak pada diri Allah. Tayyib. Maka yang di hadapan kita ini bukan kalamullah, bukan Al-Quran, tapi sekedar ibarah anil Quran, ibarah an kalamillah. Lam yatakallamir rabbu biharfin wala saut. Allah tidak berbicara dengan suara, dengan huruf ataupun suara. Tayyib. Walam yusma' minhu ayyu kalimah, dan tidak didengar dari Allah ucapan apapun. Ini sok tahunya mereka, jumpa aja tidak. Tayyib. Pernah bicara dengan Allah aja tidak. Faja'alur rabba abkam la yatakallam. Na'udzubillah.
Maka mereka menjadikan Rabb itu bisu, tidak berbicara namanya bisu memang. Kita berlindung pada Allah dari akidah seperti ini. Mereka akibatnya apa? Mereka itu yang menyamakan Allah dengan makhluk yang buruk lagi. Makhluk yang cacat. Walihada qalu Allahu ittarra Jibrila ittiraran fa fahimal ma'nal qa'ima bin nafsih. Maka dari itu mereka mengatakan sesungguhnya Allah memaksa Jibril dengan suatu pemaksaan. Ini kalau ittarra artinya adalah yaitu pemaksaan, tapi boleh jadi maksudnya adalah ilmun ittirari, yaitu apa? Menjadikan Jibril tahu secara otomatis sehingga dia memahami makna yang ada pada jiwanya Allah. Berarti siapa yang lebih pandai berarti? Na'udzubillah. Mampu memahami apa yang diisi di dalam jiwa dan mampu mengungkapkan. Sementara Allah disebutkan di situ berarti apa? Allah tidak mampu mengungkapkan karena Allah tidak boleh punya sifat kalam. Na'udzubillah. Dilarang untuk berbicara. Fa'abbara bihadza 'anil Qur'an. Lalu Jibril mengungkapkan dengan apa yang dia pahami tadi tentang Al-Qur'an. Fal Qur'an ibaratun abbara bihi Jibril. Bagusnya berarti apa? Abbara biha kah ya? Maka Quran adalah suatu ungkapan yang dengan ungkapan itu Jibril mengungkapkan Al-Qur'an. Jadi Quran ini lafaz-lafaz dan huruf-hurufnya, suaranya itu adalah milik siapa? Milik Jibril, milik makhluk. Yang di hadapan kita Quran itu makhluk. Inilah konsekuensi dari ucapan mereka. Cuma mereka tak berani terang-terangan. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah terang-terangan. Ay abbara bihi 'anil ma'nal qa'imi birrabb. Jibril mengungkapkan dengan itu. Berarti kembali kemana? Fahamkah? Bima fahima. Mengungkapkan dengan apa yang dia pahami tadi tentang makna yang tegak yang ada pada Allah. Faja'alu rabba kal abkam. Maka mereka menjadikan Rabb itu bagaikan zat yang bisu. Alladzi ya'ti biharakatin, yang mendatangkan gerakan-gerakan, dan mereka tidak mengakui Allah punya gerakan. Allah tidak boleh yataharrak kata mereka dengan alasan dengan syubhat memakai apa? Ayat la uhibbul afilin. Saya tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Mereka bilang al-uful artinya adalah at-taharruk, dan ini tahriful kalimah, tahriful kalam. Mereka memesongkan ucapan-ucapan. Lain antara apa? Tenggelam dengan bergerak. Masalah bergerak Allah fa'alul lima yurid, melakukan apapun yang dia inginkan. Tenggelam memang bukan sifatul kamal. Kata mereka ya'ti biharakatin liyu'abbira biha amma fi nafsih. Jadi mereka menjadikan Allah itu bagaikan zat yang bisu, yang mendatangkan gerakan-gerakan untuk mengungkapkan dengan gerakan tadi tentang apa yang ada di dalam jiwanya. Kasihan, naudzubillah. Gambarannya seperti itu, tak mampu untuk apa? Mengungkapkan secara fasih. Tentang apa yang diinginkan, harus melalui apa? Bantuan Jibril yang pandai mengungkapkan. Faqalu innahu law takallama biharfin wa shaut shara mahillan lil hawadits. Mereka mengatakan seandainya Allah berbicara dengan huruf dan suara, berarti dia menjadi tempat untuk perkara-perkara yang baru. Bizamihim, ini dengan persangkaan mereka. Seakan-akan apa? Mereka yang lebih tahu hukum yang wajib Allah ikuti itu hukum apa. Padahal yang betul adalah terserah Allah Ta'ala menjadikan adanya fiil-fiil itu terserah dia. Apa yang melarang, apa yang menyebabkan itu buruk. Bahkan itu bagus sebagai Rabbul Alamin, mengatur alam semesta. Memang banyak khawatir sesuai dengan yang dia inginkan. Warabbu munazzahun anil hawadits, dan ini ketentuan yang keliru. Kaidah seperti ini. Dan Allah tersucikan dari perkara-perkara yang baru. Itu keliru. Bahkan Allah menamakan Quran apa itu? Muhdas, sesuatu yang baru. Dan kembalinya adalah terserah Allah. Mau melakukan apapun itu terserah dia. Al-harfu hadis. Maksudnya apa? Yaitu huruf itu sesuatu yang baru. Was-saut, suara, hadis, sesuatu yang baru. Yang betul adalah huruf Allah tidak sama dengan huruf kita, suara Allah tidak sama dengan suara kita. Selesai. Sebagaimana kalam Allah tidak sama dengan kalam kita. Sebagaimana itu bantahan orang Asy'ariyah kepada orang Mu'tazilah. Orang Asy'ariyah menetapkan kalam, Mu'tazilah tidak.
Asy'ariyah mengatakan Allah punya kalam, tapi kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Kita katakan itulah cara membantahnya, cara memahaminya. Allah punya huruf dan suara, namun tidak seperti huruf dan suaranya makhluk. Selesai. Baik. Wa rabbu laisa mahilan lil hawadits, kata mereka. Dan Allah itu bukan tempat untuk perkara yang baru. Kita katakan kalau seperti itu, kenapa kalian meyakini Allah bersatu dengan makhluk? Bukankah makhluk itu sesuatu yang baru, muhdas? Nah, ini kontradisinya mereka. Orang-orang Asy'ariyah rata-rata mereka sampai kepada wahdatul wujud. Fa firaran min dzalik, maka lari dari perkara yang seperti ini, sudut pandang kalamiyah macam tadi, harf itu hadis, saut itu hadis, sementara Allah bukan tempat hawadits. Qalu al-kalam laisa biharfin wala saut. Mereka mengatakan kalam itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Bal huwa ma'nan qaimun bi nafsihi ta'ala. Bahkan yang namanya kalam adalah makna yang tegak pada diri Allah Ta'ala. Baik. Ittarallahu Jibrila ila fahmil ma'nal qaim. Allah memaksa, kalau ittarra yaitu maknanya ittirar, atau boleh jadi dari ilmu daruri, yaitu Allah menjadikan Jibril tahu secara otomatis untuk apa? Memahami makna yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Fa'abbara bihadza anil Qur'an. Lalu Jibril mengungkapkan dengan makna atau dengan pemahaman makna tadi tentang Al-Qur'an. Fal Qur'an ibaratun amma abbara bihi Jibril. Maka Qur'an itu adalah ungkapan yang dengan itu Jibril mengungkapkannya. Tayyib. Dan bantahannya banyak. Dulu dibahas ketika darah di Damat tentang masalah ini. Misalkan ada satu orang memanggil temannya, saya mau bicara. Sudah berhadapan, ditunggu oleh temannya 1 jam, katanya mau bicara, dia diam aja. Akhirnya temannya tak sabar, katanya nak bicara, cakaplah. Dia bilang, sebenarnya sejak 1 jam tadi saya cakap terus tuh, cuma Anda yang nggak dengar. Iya, karena apa? Yang di dalam hati itu sudah dikatakan kalam, berarti dia sudah bicara tuh. Itu konsekuensi buruk dari ilmu kalam. Hasilnya adalah jadi apa? Tertawaan, kata Imam Ibnu Taimiyah. Orang berakal akan menertawakan kalau paham konsekuensi dari ilmu kalam itu. Wa qala ta'ifatun ukhra minal Asy'ariyah. Kelompok lain dari Asy'ariyah mengatakan alladzi abbara bihi huwa Muhammad, yang mengungkapkan tentang makna yang Allah inginkan itu Muhammad. Maka memang khilaf, mereka sendiri khilaf, dan mereka sendiri tak tahu mana yang betul. Mereka sendiri khilaf tentang masalah ini karena sama-sama tidak tahu hakikatnya. Apakah Rasulun malaki ataukah Rasulun insi yang mengungkapkan dari Allah Ta'ala itu? Laisa Jibrilu alaihi salatu wassalam, bukan Jibril alaihi salatu wassalam yang mengungkapkan tadi. Wa qala ta'ifatun salisah minal Asy'ariyah. Kelompok ketiga dari Asy'ariyah mengatakan Jibril akhadhal Qur'an minal lauhil mahfuz. Jibril itu mengambil Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz. Dan ada kelompok lain ma'ruf yang mendapatkan sebagian sanad tentang qiraah, dia akan mendapatkan itu. Kalau mengambilnya dari orang Asy'ariyah, mereka akan mengatakan ini Hafiz an Asim, kemudian apa? Dari Abdullah, kemudian dari 4 sahabat, diantaranya adalah Ali, diantaranya adalah yang lain-lain itu. Kemudian apa? Dari Nabi, dari Jibril, dari Baitul Izzah. Katanya Baitul Izzah yang ada di mana? Langit pertama. Jadi Jibril tidak langsung mendengar dari Allah Ta'ala, seakan-akan dia tahu tentang masalah itu. Tapi manusia tidak tahu. Manusia hanya mengikuti wahyu, selesai harusnya. Baik, kata beliau di sini tentang kelompok ketiga, bahwasanya Jibril mengambil Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz. Walam yatakallamillahu bi kalimatin wahidatin minhu. Dan Allah tidak berbicara satu kata pun dari apa yang di Lauhul Mahfuz. Baik. Berarti kalau dikejar lagi, berarti yang di Lauhul Mahfuz itu siapa yang menulis? Apakah Jibril ataukah Allah? Mereka kalau masih ada sisa fitrah, mereka akan bilang Allah yang menulis. Jibril jelas tidak kuasa untuk menulis macam itu, tapi Allah yang menulis dalam Lauhul Mahfuz, sebagaimana dalam dalil-dalil yang banyak. Wa kataba fil lauhi kadza wa kadza dan sebagainya. Katanya pada zatnya Allah tidak boleh ada hawadits. Kenapa Allah menulis? Sementara menulis ini fi'il itu hadis. Dan seterusnya. Maka kontradiksi, mereka akan selalu terkejar ketika berdebat dengan ahlu sunnah. Cuma mereka akan marah-marah. Setiap kali kalah mereka akan marah.
Baik. Kata beliau, walidzalika yaqulun, maka dari itu mereka mengatakan innal Qur'an huwa kalamullahi majazan. Sesungguhnya Quran itu kalamullah namun majaz saja, bukan betul-betul kalamullah. Karena apa? Dia sekedar ungkapan. Yusamma ma fil mushafi kalamullahi majazan. Apa yang ada dalam mushaf itu dinamakan kalamullah sebagai majaz. Baik, kalau kita tanya dari mana engkau tahu itu majaz? Apakah Allah bilang seperti itu? Mereka tak punya dalil tentang itu. Laisa haqiqatan, bukan hakiki kalamullah. Lakin inda tahqiqi wal munaqasyah, namun ketika diteliti dan ketika ada munaqasyah, perdebatan atau diskus, yaqulun laisa kalamahu haqiqatan. Quran itu secara hakiki bukan kalamullah. Wa anna Rabba subhanahu wa ta'ala lam yatakallam bihadhil alfadhi aslan, dan bahwasanya Rabb subhanahu wa ta'ala tidak berbicara dengan menggunakan lafaz-lafaz ini sama sekali. Baik. Ini menunjukkan salahnya orang yang mengatakan Asy'ariyah sepakat dengan Ahlus Sunnah dalam 7 sifat. Kita katakan ketika diteliti sifat kalam pun mereka ternyata lain dengan kalam yang dipahami oleh Ahlus Sunnah dan Ahlul Lughah dan seterusnya. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Wa qad tarattaba ala i'tiqadihim, dan berakibat dari akidah mereka, akibatnya apa? Bi annal mushaf laisa fihi kalamullah, bahwasanya mushaf itu tidak ada di dalamnya kalamullah. Makanya mungkin untuk dihinakan, mungkin untuk dibaling, dilemparkan seperti yang dilakukan oleh Jahm bin Safwan. Nauzubillah. Lakin ta'adda bihi kalamullah, namun kalamullah tersampaikan dengan apa yang ada di dalam mushaf. Ini adalah ucapan-ucapan falsafiyah. Sebentar. Berarti apa? Tarot tabanya nanti setelah titik 2. Akibat dari akidah mereka ini, akidah yang menyatakan bahwasanya mushaf itu tidak ada di dalamnya kalamullah, akan tetapi sekedar apa? Kalamullah tersampaikan melalui apa yang ada dalam mushaf. Akibatnya apa? An istahana ba'duhum bil Qur'an, sebagian mereka menghinakan Al-Qur'an. Baik, karena sama-sama makhluk. Wa minhum man kana yarmihi wala yubali, sebagian mereka ada yang melemparkan Al-Qur'an dan tak peduli, tak ambil berat, tak kisah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini konsekuensinya ketika mengatakan Quran makhluk. Sesama makhluk mungkin memiliki kesalahan, memiliki aib, memiliki kekurangan dan seterusnya. Thayyib. Wa linnasi fi musammal kalami wal qaul indal itlaq arba'atu aqwal. Orang-orang tentang sesuatu yang dinamakan sebagai kalam dan ucapan secara mutlak itu orang-orang memiliki 4 pendapat. Umat manusia punya 4 pendapat. Walladhi alaihi salafu wal fuqaha wal jumhur, yang menjadi pendapat salaf dan fuqaha dan jumhur ulama, annahu yatanawalul lafdha wal ma'na jami'an, bahwasanya Al-Qur'an itu ketika dikatakan Quran, ketika dikatakan kalam dan qaul, ini mencakupi lafaz dan makna secara bersamaan. Thayyib. Bahkan ini sudah ada dalam apa? Ajurumiyah, demikian pula dalam pelajaran-pelajaran nahwu ma'ruf, bahwasanya kalau sekedar isyarah ini bukan kalam, kalau sekedar kitabah itu bukan kalam. Yang namanya kalam adalah apa? Adalah lafzun, yaitu betul-betul ada lafaz. Masmu', dia itu boleh didengar. Thayyib. Mufidun lil makna dan sebagainya. Thayyib. Secara lughah aja mereka sudah terbantahkan, namun pura-pura lupa tentang lughah yang mereka pelajari itu sendiri. Jadi kalam itu pasti apa? Ada lafaz dan ada makna sekaligus. Kama yatanawalu lafdzul insan, sebagaimana lafaz insan mencakupi apa? Ar-ruha wal badana jami'an, roh dan badan secara bersamaan. Itulah yang dikatakan manusia. Makanya kalau cuma roh mungkin orang akan bilang apa? Hantu. Kalau cuma badan orang akan bilang jenazah. Thayyib. Kalau hantu datang orang nggak akan bilang oh itu Pak Suryo datang, nggak ada. Tapi apa? Hantunya Pak Suryo atau Pak siapa tak tahu, Surya. Baik. Wa qala al-Mu'tazilah musammahu huwal lafadz wal makna laisa juz'an musammah. Mu'tazilah mengatakan sesuatu yang dinamakan sebagai kalam itu lafadz saja, sementara makna itu bukan bagian dari
bukan bagian dari kalam, bukan bagian dari sesuatu yang dinamakan sebagai kalam. Bal huwa madlulu musammah, tapi makna adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh apa yang dinamakan sebagai kalam tadi. Ini semua adalah kata-kata falsafi yang membuat orang pening dan nggak banyak faedahnya. Wakil ada yang mengatakan musammahu huwal makna, yaitu apa? Dibalik yang dinamakan sebagai kalam itu adalah makna. Ini kata-kata Asy'ariyah. Baik, wa itlaqul kalam ala lafat majaz. Kemudian penyebutan kalam pada lafat, yaitu lafat dinamakan kalam, ini majaz saja. Li'annahu dalun alaih, karena lafat itu menunjukkan pada kalam, kata dia. Wa hadza qaulu Ibnu Kullab, ini ucapan Ibnu Kullab yang sering diambil juga oleh Al-Asy'ari sebelum bertobat. Wakil ada yang mengatakan huwa mustarakun bainal lafzi wal makna, bahwasanya kalam itu adalah perserikatan antara lafaz dan makna. Ini sudah mendekati yang benar, yang betul. Wa huwa qaulu ba'dil mutaakhirina minal kullabiyah. Baik, wa hunaka qaulun salis. Di sana ada pendapat ketiga, yurwa an Abil Hasan annahu majazun fi kalamillah haqiqatun fi kalamil adamiyyin. Bahwasanya kalam itu majaz kalau terkait dengan kalamullah. Allah tidak boleh berbicara. Tapi kenapa Allah punya sifat kalam? Memang lain. Akidah Asy'ariyah dengan Ahlu Sunnah lain. Walaupun bilang Allah punya sifat kalam, tapi ternyata itu hanya majaz saja. Na'udzubillah. Wa haqiqatun fi kalamil adamiyyin, dan ini hakiki untuk kalam adamiyun. Qala Syekhul Islam rahimahullah fil aqidatil wasithiyah muqarriran madhhabas salaf, dalam rangka untuk menetapkan madhab salaf fi kalamillahi ta'ala, tentang kalamullah ta'ala. Wal Qur'an kalamullahi hurufuhu wa ma'ani. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya semuanya adalah kalamullah. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Bukanlah kalamullah itu huruf-huruf saja tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf. Dan bukan pula kalamullah itu makna-makna semata tanpa huruf. Harus apa? Gabungan baru dikatakan kalam. Dan itulah yang ma'ruf di dalam bahasa Arab. Sementara Allah Ta'ala mengajak kita berbicara dengan apa? Bahasa Arab. Wa hadza mujmalu aqidati ahli sunnati wa jamaati fil Qur'an. Dan inilah akidah ahli sunnah wa jamaah secara global tentang Al-Qur'an. Annahu kalamullah hurufuhu wa ma'ani. Bahwasanya Qur'an adalah kalamullah, huruf-hurufnya adalah kalamullah, makna-maknanya juga kalamullah. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Bukanlah kalamullah itu huruf-huruf semata tanpa makna. Kama yaquluhu Abul Ma'ali Al-Juwaini, walaupun dia dari Asy'ariyah, tapi ketika dia pening, maka dia mengatakan apa? Sudah kita tafwid aja. Lafaz-lafaz ini ada huruf-hurufnya dari Allah, tapi apa maknanya kita tidak tahu. Tafwid. Saking bingungnya. Ini mutasyabih semuanya ketika dia kebingungan. Abul Ma'ali Al-Juwaini. Walaisa kalamullahil ma'ani dunal huruf. Dan bukanlah kalamullah itu hanyalah makna-makna tanpa huruf, kama yaquluhul Asy'ariyah, seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.